Mehmet Paşa, Raja pun lalu bertanya, Mehmet Pasha, apakah kamu punya ide untuk masalah ini? Mehmet pun menjawab, Rajaku, sejak keduanya memiliki kalender yang berbeda, itulah yang membuat mereka berkonflik. Dalam kasus ini, jika keputusan itu dari gereja Yerusalem, maka itu tidaklah menjadi adil. Aku pikir patriark yang benar dalam kasus ini. Benim şahsi kanaatim bu konuda İstanbul Patrikhanesi'nin haklı olduğu yönü. Raja lalu menghela nafasnya. Kemudian Raja berbicara, Mehmet Pasha, berapa banyak yang kamu ambil dari orang Armenia, sehingga kamu berpikir seperti ini? Mehmet diam dan menatap Silahtar. ne kadar rüşvet aldın? Hünkârım, Mehmet kemudian berkata, Rajaku, aku tidak mengambil suap. Aku tidak akan pernah. Raja kemudian menarik Mehmet ke jendela. almam. Ağlar! Dan di sana, tampak telah dibawa patriark. Raja pun bertanya, Patrik Efendi, Patriark Effendi, apakah itu benar bahwa kamu memberikan uang suap kepada Abasa Mehmet Pasha? Patriark pun menjawab, itu benar Rajaku. Raja pun berkata lagi, kamu adalah hamba Tuhan. Beraninya kamu menawarkan uang suap. Eksekusi dirinya. rüşvet alıp vermek ne demek? Vurun boynunu. Hünkârım bağışlayın canımın. Patriark pun berteriak memohon pengampunan. Patriark juga berkata, aku tidak bermaksud melakukan hal itu. Namun sayangnya, Patriark tidak berbicara bahwa Silahtarlah yang memberikan ide itu agar menyuap Mehmet Pasha. Dan Patriark pun dieksekusi pada saat itu juga. Bağışlayın canımı ne olur. Setelah eksekusi itu, Raja pun berbicara pada Mehmet Pasha. Patriark Effendi telah mengakui dosamu. Apakah kamu masih ingin membantahnya? Mehmet pun menjawab, itu memang benar aku menerima uang itu. Tapi itu bukanlah uang suap. Aku tidak mengambilnya untuk diriku sendiri. Semua uang itu disalurkan kepada orang miskin dan yang membutuhkan. Memang pada saat kejadian itu, kita melihat uang itu memang tidak dibawa oleh Mehmet Pasha, namun dibawa oleh Halil Pasha untuk disumbangkan kepada Yayasan Kosem. Sahibi fakir fukaraya dağıtıldı hünkârım. Raja pun berkata, jadi kamu melakukan kebaikan dengan uang suap yang kamu ambil. Beraninya kamu berbohong padaku. Lalu, apa yang kamu lakukan dari uang suap yang kamu ambil di Bosnia? Apakah kamu juga menyalurkannya kepada orang miskin? Mendengar hal itu, Mehmet pun menatap Silahtar. Sen nasıl bana yalan söylersin? Aldığın rüşveti ne yaptın? Onu da fakire fukaraya mı dağıttın? Raja berkata lagi, apa yang kamu lakukan terhadap barang yang kamu sita dari pedagang? Apakah kamu mendonasikannya juga? Mehmet pun menjawab, Rajaku, kumohon, ini adalah fitnah. Silahtarlah yang telah merencanakan hal ini. Dia menuntut pertanggungjawabanku karena ayahnya telah kehilangan kekayaannya. Itulah mengapa dia mengatakan semua kebohongan ini. Hepsi Silahtar Ağa'nın başının altından çıkıyor. Hepsi onun yalanları. O yüzden söylüyor bu yalanları. Silahtar pun menjawab, kami memiliki keluhan rakyat di Bosnia atas dirimu Mehmet Pasha. Aku juga mengetahui tentang kejanggalan dalam kasusmu dengan ayahku. Pasha yang kamu tugaskan mengakui dalam suratnya bahwa dia mengambil perintah dari dirimu. Seakan itu tidak cukup, kamu juga memberikan uang suap kepada hakim sehingga mereka menjadi tetap diam. Ya dahi rüşvet vermiş. Mehmet Pasha tak bisa berkata apapun lagi. Raja pun berbicara. Raja pun berkata, Mehmet Pasha, tidak ada ruang di dalam dewanku untuk bajingan yang menerima dan memberi suap. Aku memecatmu, kurung dia di dalam ruangannya. Aku akan membuat keputusanku untuknya nanti. Kubbe vezirliği vazifenden azlettim. Bir daireye kapatın bunu. Hünkârım, hünkârım etmeyin. Ben hünkârım. Bırak, hünkârım. Mehmet pun berkata, Rajaku, aku tidak mengambil uang suap apapun. Ketika para pengkhianat Janissary berbaris ke istana dan membunuh kakakmu Osman,
hanya dirikulah yang membelanya selama bertahun-tahun. Aku bertarung demi kehormatan dinasti dengan mengorbankan nyawaku. Aku bertarung selama bertahun-tahun. Apakah ini yang aku dapatkan sebagai balasan? Hünkârım abiniz Osman'ı katlettiğinde bir ben güttüm onun davasının şerefi için hünkârım canın pahasına savaştım. Haini dini devlet. Raja menjawab dengan marah. Hai kamu pengkhianat, siapa dirimu berani membela kehormatan dinasti? Mehmet pun dibawa paksa dari ruangan itu, dan Silahtar pun nampak tersenyum. Hünkârım, bu muydu karşılığı hünkârım? Ben rüşvet almadım. Mehmet Pasa berteriak-teriak mengatakan bahwa dirinya tidak mengambil uang suap. Seorang penjaga lalu mengambil topi milik Mehmet Pasa. Saat Mehmet akan dibawa keluar dari istana, ternyata mereka berpapasan dengan Kosem yang akan menuju ke istana. Mehmet Paşa, ne oluyor burada? Nereye götürüyorlar? Kosem sangat terkejut melihat Mehmet yang dikawal oleh tentara. Kosem lalu bertanya, apa yang terjadi? Kemana mereka akan membawamu? Mehmet pun menjawab, Raja mengetahui tentang kesepakatan dengan orang Armenia. Dan Raja telah mengeksekusi Patriark Gil Effendi. Dan aku telah dipecat untuk uang suap. Raja akan mengurungku di penjara sampai dia membuat keputusannya. Kosem lalu bertanya, bagaimana Raja bisa mengetahuinya? Siapa yang mengatakan kepadanya? Mehmet pun menjawab, Silahtar. Tampaknya dia telah membuat jebakan sultan aku. Kosem pun menjawab, baiklah, aku akan bicara pada putraku dan mengurus hal ini. Tenanglah. Mehmet pun menjadi tenang. Hünkâroğlumla konuşup halledeceğim meseleyi. Sakin ol. Bawa dia, perintah Kosem pada tentara yang membawa Mehmet Pasa. Mehmet pun akhirnya dibawa. Ki bu eksikti. Kosem sangat kesal mendengar berita itu, karena lagi-lagi Silahtar yang menjadi sumber masalah. Kembali kepada Raja, Raja berkata, biarkan apa yang terjadi pada Mehmet Pasa menjadi pelajaran bagi kalian semua. Siapapun yang tidak menepati janjinya untuk tetap setia padaku dan melakukan sesuatu di belakangku akan berakhir dengan cara seperti ini. Bana verdiği sadakat sözünden döner. Sonu bu.